تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-109 kemudian ke-110, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Apakah dapat disamakan antara seseorang yang membangun masjid di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala dengan atau lebih baik daripada orang yang bangun masjid ya, pondasinya dibangun di atas tepi neraka jahanam yang dia akan tergelincir jatuh ke dalamnya. Dan Allah tak akan pernah menunjuki orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya tentang Masjid Dirar. Masjid yang dibangun orang munafik untuk memecah belah umat, ya, untuk menyebarkan fitnah, mengumpulkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan pada ayat ini, apakah dapat disamakan kebaikan antara seseorang yang membangun masjid di atas pondasi takwa, mengharapkan ridha Allah, dengan orang membangun masjid di atas pondasi kemunafikan di tepian jurang dari neraka jahanam yang dia akan terjatuh ke dalamnya? Jawabannya adalah tak sama. Ini istifham ingkari, mengingkari. Tak akan mungkin dapat disamakan orang yang beramal, membangun masjid, membangun sekolah, membangun yayasan, membangun pesantren, membangun panti asuhan, membangun rumah tahfiz, ya, mereka bangun semuanya di atas pondasi takwa, mengajak orang agar dengan sarana ini menjadi orang-orang yang bertakwa, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat disamakan dengan orang yang membangun masjid, sekolah, rumah ibadah, pesantren, lembaga, dan seterusnya,
bukan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, dan bukan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan dunia gemerlapnya, mengharapkan ketenaran, mengharapkan jabatan, kekayaan, kekuasaan, yang mana semua niat-niat dari selain Allah Subhanahu wa taala ini bagaikan seseorang yang membangun rumah di tepian jurang, yang begitu rentan dia akan terjatuh ke dalam jurang tersebut. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka kelak bangunan tersebut akan menimpanya, dia akan masuk ke dalam jurang yang dalam. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita yang dapat berkekalan adalah segala macam bentuk amalan yang dibangun atas pondasi takwa, mengharapkan Allah Jalla wa'ala dan keridhaannya. Allahu Akbar. Maka apapun juga yang bukan dibangun atas unsur takwa tak akan lama. Ya, tapi apapun yang dibangun atas unsur takwa dan mengharapkan ridha Allah berkekalan, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama Masjid Dirar, sebentar hancur, habis binasa, terbakar. Tapi dalam Masjid Nabi SAW, lihat Masjid Quba sampai detik ini, saat ini makmur. Kenapa? Niat. Dan ini menunjukkan betapa besarnya peran niat menghancurkan suatu lembaga, menghancurkan suatu bangunan, menghancurkan suatu apapun juga namanya, gerakan-gerakan dakwah, atau membuat dia berkekalan. Semuanya kembali kepada takwa. Itu yang Allah akan terima, itu Allah akan tumbuh kembangkan. Tatkala dua kakak beradik Habil dan Qabil, masing-masing mereka disuruh beramal, ya. Adapun sang adik beramal dengan takwa, ikhlas, mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala, tidak ada padanya unsur dunia, keterpaksaan dan semacamnya, ya. Dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik daripada apa yang dimilikinya, daripada hewan-hewan ternaknya. Adapun kakaknya Qabil, dia memilih daripada tanaman-tanaman yang dimiliki yang paling jelek, itu yang dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima yang dilakukan oleh adiknya. Turunan api membakar, kan dahulu kala itu tandanya, ya, membakar apa yang diberikan oleh saudaranya yang kecil ini, Habil. Allah tolak daripada Qabil, maka dia marah, dia cemburu, dia iri, dia mengancam akan membunuh saudaranya. Saudaranya mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Andai kata kau panjangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tak akan mungkin membunuhmu. Dan di ujung ayat tersebut Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah dari orang-orang yang bertakwa. Maka tak diterima Allah niat busuk orang-orang munafik membangun Masjid Dirar. Bahkan begitu sebentar masanya, tak lama, dibangun sebelum berangkat perang Tabuk. Selepas perang Tabuk itu masjid hancur. Begitu jugalah lembaga-lembaga pendidikan, apapun juga, ya, yang niatnya tak benar, cepat hancurnya. Dan niat akan disesuaikan. Semakin dahsyat keikhlasannya, semakin berkekalan. Karena itulah kita mendapati ulama banyak, tapi tak semua ulama berkekalan namanya sepanjang masa. Semuanya kembali kepada ketulusan, keikhlasan mereka. Semakin ikhlas, semakin tulus, semakin lama Allah Subhanahu wa taala kekalkan mereka. Ya. Semakin berkurang keikhlasan, semakin cepat hilangnya. Subhanallah. Imam Malik rahimahullah tabaraka taala dibisikkan oleh murid-muridnya, wahai Imam, ada rekanmu si fulan, dia berkata, aku akan karang kitab Muwatta. Kalau kitab Muwatta aku selesai terbit, Muwatta itu selesai, ku karang, orang tak akan pernah lagi membaca Muwatta'nya Malik. Orang akan berbondong-bondong membaca Muwatta yang kutulis. Maka berkata Imam Malik rahimahullah, perkataan yang lain ditulis dengan tinta emas, ma kana lillah yabqa. Apa yang dikerjakan karena Allah itu yang kekal. Wa ma kana li ghairihi yazul. Apapun yang dikerjakan
bukan dengan niat Allah tabaraka taala akan hilang, akan binasa. Sampai detik ini di seluruh penjuru bumi dunia Islam, orang-orang mengenal kitab Muwatta Malik rahimahullah. Ditulis, dicetak berulang-ulang, disyarah berbagai macam caranya, yang tebal, yang tipis, macam-macam. Subhanallah. Tapi mana Muwatta yang dikarang oleh si fulan? Tak ada, hilang. Bahkan orang tak pernah dengar dan tahu Muwatta yang ditulis. Hilang di telan masa, hilang di telan zaman, hilang dengan niat yang tak lurus, tak tulus. Maka hendaklah setiap orang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalam beramal. Apapun juga, dakwah. Subhanallah. Tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah, dibangun atas keikhlasan, atas ketakwaan Allah. Ini akan berkekalan. Jika tidak, tunggulah masanya. Tak lama. Ya, itu sudah menjadi merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaikan perumpamaan buih-buih, begitulah niat yang tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang buih-buih itu akan hilang, musnah. Ketika banjir datang, heboh buih-buih. Air meluap-luap, buih melimpah-limpah membawa semua sampah-sampah. Tatkala banjir telah hilang, buih-buih pun hilang, sampah-sampah ke pinggir dan seterusnya. Tinggallah kembali air murni. Allah mengatakan fa amaz zabadu fayadhhabu jufaan. Adapun buih-buih akan hilang, kering. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Tapi yang bermanfaat bagi manusia, air, akan tetap berkekalan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Maka itulah ibarat niat yang tak ikhlas, amalan tak dibangun atas pondasi takwa, bukanlah dia kecuali bagikan buih-buih yang tak lama umurnya. Subhanallah, ini perhatian untuk setiap orang, apapun niatnya. Membangun sarana-sarana dakwah, membangun radio kah, membangun televisi kah, membangun yayasan, membangun sekolah, apapun juga, niatnya harus dibangun atas dasar takwa. Subhanallah, bukan karena ingin menyaingi fulan, menyaingi alan, ya, ingin supaya tenar dan seterusnya. Tirulah Imam Malik rahimahullah tabaraka taala yang mengatakan apapun yang dibangun karena Allah, maka nalillah, apapun diperbuat untuk Allah, ya baqa, itu yang kekal. Subhanallah. Lihatlah berkekalan Masjid Nabi sampai saat ini makmur sepanjang masa, sepanjang zaman sampai datangnya hari kiamat. Demikian juga Masjid Quba karena dibangun atas ketakwaan. Tapi lihatlah Masjid Dirar hancur. Subhanallah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap orang-orang zalim sebagai balasan setimpal. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki ikhtiar untuk memilih antara jalan-jalan kebaikan atau jalan-jalan keburukan, dan Allah akan memberikan manusia sesuai dengan apa yang dia buat. Andai kata dia berbuat kejelekan, dia pilih jalan-jalan kejelekan, Allah tak beri petunjuk dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah Subhanahu wa taala jauhkan hati mereka dari kebenaran. Pada sebab Allah tak pernah menzalimi hamba, hambalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak akan memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang zalim. Dan ini memberikan kepada kita isyarat, apapun kezaliman yang kita buat di dunia ini akan menghalangi kita dari hidayah. Allahu Akbar. Baik kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang kita abaikan, tak salat, perempuan tak berhijab, tak berpuasa. Kezaliman yang kita lakukan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala membuat kita jauh daripada hidayah, atau kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, atau kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Subhanallah. Kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia akan membuat kita terhalang daripada hidayah. Wajar saja ketika orang banyak berbuat zalim kepada saudaranya, sulit baginya untuk meniti jalan-jalan hidayah. Sulit, tak betah dia untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kenapa? Kezaliman banyak dia buat terhadap orang. Subhanallah. Hanya karena rahmat Allah lah yang bersihkan hati-hati kita
yang mengampuni dosa-dosa kita, membuat kita betah di majlis-majlis seperti ini. Subhanallah. Tiap kala ada kezaliman menghalangi kita daripada hidayah. Subhanallah. Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak akan beri hidayah kepada orang-orang zalim. Tatkala kezaliman ini kita hilangkan, kita kerjakan, kita tunaikan segala sesuatu, kita berikan hak Allah, kita berikan hak diri kita berikan hak manusia. Ya, tidak kita zalimi seluruhnya. Ya, tidak kita zalimi manusia, tidak kita zalimi keluarga, semuanya. Ketika itu hidayah pun akan berkekalan bersama kita. Subhanallah. Maka apabila kita ingin mendapatkan hidayah berketerusan dalam hidup ini, hendaklah kita menjauhi apa? Kezaliman. Subhanallah. Iqra al-ayah. La yazalu maratan ukhra. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Pada ayat 110 Allah Jalla wa Ala mengatakan dari surah At-Taubah, la yazalu bunyanuhum alladzi banau. Terus menerus fondasi bangunan yang mereka bangun itu yang bukan di atas ketakwaan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ribatan fi qulubihim, menambah keraguan-raguan dalam hati mereka. Bukan menambah keyakinan, semakin ragu terhadap Allah dan janji-janjinya, terhadap Rasul. Ya. Dan inilah efek daripada kezaliman tadi. Menimbulkan keraguan-raguan untuk tetap istiqamah di atas jalan petunjuk. Ragu-ragu dia, begitulah orang munafik. Ragu-ragu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka senantiasa mudzabdzabin, terombang-ambing di atas keraguan-raguan, tidak bersama orang-orang mukmin secara utuh, tidak bersama orang-orang kafir secara utuh. Allahu Akbar. Jadi la yazalu bunyanuhum alladzi banau, terus menerus bangunan yang mereka bangun di atas pondasi bukan takwa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ribatan, menambah keraguan-raguan fi qulubihim, dalam hati mereka. Allahu Akbar. Inilah sebagai balasan setimpal. Kezaliman memunculkan keraguan-raguan untuk tetap di atas jalan kebenaran, di atas jalan Rasul, di atas jalan Islam, ragu-ragu selalu. Sampai kapan keraguan itu hilang? Illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali ketika hati mereka telah terputus-putus, maksudnya mati. Subhanallah. Diancam keraguan-raguan akan terus-menerus mengiringi mereka sampai mereka mati. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman mereka. Wallahu alimun hakim. Dan dialah Allah, Tuhan yang maha mengetahui siapa-siapa yang bertakwa, yang membangun amalan di atas takwa, membangun amalan mengharapkan ridha Allah, dengan orang yang membangun amalannya di atas jurang daripada neraka jahanam. Allah tahu, alimun. Subhanallah. Siapa yang berbuat dengan ikhlas karena Allah, siapa yang berbuat karena manusia, karena dunia, karena harta, Allah mengetahui. Subhanallah. Hakim, dan dia maha bijaksana. Siapa yang berhak dia sesatkan atas kezaliman mereka. Allah sesatkan orang-orang munafik, dijauhkan dari mereka hidayah, dibuat mereka dalam keraguan-raguan, terombang-ambing selama-lamanya. Dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dosa-dosa mereka. Alimun hakim. Subhanallah. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia mengetahui siapa yang layak diberikan bagi mereka keimanan, keistiqomahan, karena hati-hati mereka baik, menginginkan kebaikan. Dan dia tahu pula siapa hati-hati yang tak layak menerima kebaikan dan kebenaran. Subhanallah. Allah maha bijak menempatkan hidayah pada tempatnya. Alimun hakim. Dia maha mengerti, mengetahui, maha bijak dalam menempatkan azab kepada siapa yang layak ditempatkan. Subhanallah. Naam.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 111 dari surah At-Taubah, mengkisahkan kepada kita tentang orang-orang mukmin. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan 3 manusia, mukmin, munafik, kafir. Sebelumnya Allah mengungkapkan kepada orang-orang beriman tentang orang-orang munafik, bagaimana mereka beramal, apa tujuan mereka beramal, apa tujuan mereka membangun masjid dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan setelah itu ayat yang menjelaskan tentang karakter orang-orang mukmin yang sejati. Subhanallah, karena mukmin itu bertingkat-tingkat. Inilah mukmin al-khullas, orang-orang mukmin sejati. Ya, karena ada orang-orang mukmin tapi tidak khalis, mukmin tapi imannya lemah, mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Ya, adapun yang diungkapkan Allah adalah mukmin yang ideal, yang setiap orang harus berusaha menuju ke sana. Bagaimana Allah berfirman, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, membeli dari orang-orang mukmin harta-harta mereka. Mana membeli? Allah berjanji akan membayar apapun yang dikorbankan orang mukmin untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan jiwanya, Allah akan beli jiwanya diganti dengan surga. Dia korbankan hartanya, dia akan beli harta yang diinfakkan orang mukmin tersebut, diganti Allah dengan surga. Subhanallah. Kata-kata ishtara yang namanya jual beli adalah tabadul al-manfa'ah, tukar menukar manfaat. Itu makna jual beli. Apa yang diperbuat oleh orang-orang mukmin Allah simbolkan dengan kata-kata jual beli, agar kita paham bahwasanya kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala yang pasti untungnya. Dalam bab dunia orang begitu senang yang namanya keuntungan. Apabila berdagang dan mereka untung, mereka senang. Maka Allah Subhanahu wa taala simbolkan dengan kata-kata jual beli. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Apa yang Allah beli dari kita? Apa yang Allah beli daripada kita? Dan apa gantinya? Allah beli daripada kita jiwa-jiwa ini. Subhanallah. Orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya, letih badannya, pemikirannya, tenaganya, daya upayanya, kekuatannya, semua untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyawanya pun dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak sia-sia, bukan hilang, tapi akan digantikan dengan yang paling mahal, ya, yang tak akan ada dapat bandingannya di seluruh alam raya ini, dialah surga. Berkata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah barang yang Allah tawarkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin yang kalian beli dengan Allah Subhanahu wa taala, itu barang mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, barang itu namanya surga. Allahu Akbar. Supaya orang mukmin benar-benar paham, mereka ini sekarang bukan memberikan gratis, tidak, akan ada gantinya. Apa yang mereka persembahkan untuk Allah, untuk agama Allah, kemajuan agama Allah SWT, apa yang mereka miliki berupa pemikiran, ide-ide, tenaga, keringat, jerih payah, ilmu, bahkan nyawa sekalipun.
ya, semuanya tak akan mungkin hilang sia-sia, Allah akan gantikan. Semuanya akan digantikan. Harta yang mereka keluarkan di jalan Allah tak sia-sia akan digantikan. Bahkan di dunia pun digantikan sebelum di akhirat. Subhanallah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah telah siapkan bagi mereka pengganti daripada jiwa yang mereka korbankan, tenaga, daya fikir, keringat, harta benda, anak, istri, semua mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka adalah surga. Bi anna lahumul jannah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alangkah luasnya langit, surga luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Jalla wa Ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kalian, bergegas menuju surga Tuhan kalian yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai barang yang Allah tawarkan kepada kita. Wahai orang-orang mukmin, kalian mau di surgaku? Juallah untukku harta-harta kalian. Juallah untukku nyawa-nyawa kalian, diri-diri kalian. Subhanallah, waktu kalian, daya fikir kalian, ilmu kalian, kepandaian, semuanya jual untukku. Ku beli, gantikan dengan surgaku. Subhanallah. Yuqatiluna fi sabilillah, maka Allah menerangkan bagaimana orang-orang mukmin yang telah menjual diri dan harta mereka untuk Allah. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka siap berjuang, berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh yang menghalangi orang kembali kepada agama Islam, agama fitrah. Berjihad menegakkan kalimat tauhid agar jangan ada orang terzalimi ketika mau memeluk agama Allah, mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, agar semua manusia menjadi hamba bagi Allah, tak menjadi hamba bagi manusia lainnya. Itulah jihad. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berjuang, berjalan, yakni berjuang, berjihad di jalan Allah. Mereka berperang bukan karena subhanallah, ya, suku. Berperang karena suku, berperang karena famili, karena kerabat. Ya, itu bukanlah peperangan yang syar'i, tapi di jalan Allah tabaraka taala. Fayaqtuluna, dalam peperangan tersebut mereka benar-benar berperang memerangi orang-orang kafir. Sampai pada tingkat fayaqtulun, mereka membunuh orang-orang kufar dalam peperangan, dalam medan jihad. Bukan semua orang kufar yang diperangi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang dalam medan peperangan mereka diperangi. Ya, fayaqtulun, orang mukmin ini benar-benar menunjukkan dia telah jual dirinya sehingga diperintahkan apapun dia lakukan. Disuruh berperang dia berperang. Tinggalkan anak istri kalian, tinggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, mereka pun berjihad. Mereka pun berperang. Fayaqtulun, mereka memerangi musuh-musuh mereka. Wa yuqtalun, mereka pun diperangi musuh-musuh mereka. Mereka membunuh, mereka terbunuh. Subhanallah. Baik mereka itu menang, pulang ke rumah membawa harta rampasan perang, kejayaan Islam, tetap Allah janjikan bagi mereka surga. Baik mereka terbunuh syahid, Allah segerakan untuk mereka surga. Karena seluruh syuhada, ya, dikatakan arwah mereka fi jawfit tayr khudr, dalam paruh burung-burung hijau di surga yang terbang ke mana-mana dia mau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tak ada yang rugi. Pulang membawa kemenangan, mengangkat nama Islam. Subhanallah. Apabila dia tak pulang, terbunuh syahid, membawa juga kemenangan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kebaikan. Fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alai haqqan, janji Allah janjikan kepada orang mukmin, janji yang hak, tak akan mungkin Allah berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jual beli dunia ini banyak kedustaan, tapi dalam berjual beli dengan Allah tak akan mungkin Allah berdusta. Jika dia katakan surga, benar-benar dia berikan surganya. Wa'dan 'alai haqqan, janji Allah yang hak, fit Taurat, yang telah termaktub dalam buku-buku besar. Kalamullah tabaraka taala dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa, wal Injil, dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Isa,
Wal Quran, dalam Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Janji tersebut terekam sepanjang masa. Siapapun yang telah menjual dirinya untuk Allah, menjual dunianya untuk Allah Subhanahu wa taala, hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan memberikan bagi mereka surga. Itu janji termaktub, bukan hanya dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Allahu Akbar. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Apakah ada yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Allah yang paling tepat janjinya, tak akan pernah berkurang sedikit jua pun. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Apakah ada yang lebih tepat janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru, wahai orang-orang mukmin, bergembiralah kalian bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah dengan apa yang telah kalian jual untuk Allah tabaraka taala. Jangan bersedih. Kalian tak merugi. Kalian jual tenaga kalian, daya upaya pikiran kalian, siang malam kalian jual seluruh waktu kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, akan abdikan diri kalian untuk Allah. Tak akan pernah kalian merugi. Bergembiralah kalian. Subhanallah. Ya. Jihad dalam ilmu, bagian daripada jihad yang kedua yang tak dapat dilepaskan dengan jihad dengan senjata. Maka pahamilah jihad dengan ilmu yang kalian lakukan, ya, itu adalah merupakan jihad yang begitu besar nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah kalian dengan jihad, ya, dengan ilmu tersebut. Kata Syekhul Islam, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, jihad yang lebih afdal, yang paling utama di masa ini, ya, adalah jihad dengan ilmu. Subhanallah. Jihad mengembangkan ilmu, mengajarkan ilmu, jihad menegakkan sarana-sarana untuk menyebarkan ilmu. Ini bagian daripada jihad yang begitu besar di waktu-waktu sekarang ini. Subhanallah. Karena musuh-musuh Islam lebih banyak menyerang kaum muslimin dengan syubhat, bukan dengan senjata. Dengan syubhat. Maka ilmu yang dapat memerangi syubhat mereka itu. Subhanallah. Maka bergembiralah kalian tatkala akan berjihad menuntut ilmu, berjihad menyebarkan ilmu, berjihad untuk, ya, mendopang sarana-sarana ilmu para ulama, para penimba ilmu. Bergembiralah, jangan sedih. Kalian menjadi orang tua asuh, kalian berinfak untuk membangun pesantren, membangun masjid, ya, memberikan sumbangan untuk, para dai-dai agar menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensupport mereka, membeli buku-buku untuk mereka, sarana-sarana dalam berdakwah. Tak perlu kan bersedih. Fastabshiru, bergembiralah kalian. Bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, harta yang kalian keluarkan, jangan bersedih. Bergembiralah kalian dengan jual beli kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah sesungguhnya keberuntungan yang paling besar. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala itu keberuntungan yang paling besar. Subhanallah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, ke Aqabah, datanglah sekelompok orang-orang Ansar membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjemput Nabi agar berangkat hijrah ke negeri mereka, meninggalkan negeri Mekah yang tandus dari dakwah, tak kondusif suasananya. Mereka datang menjemput Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di malam-malam yang pekat. Baiat pertama dan baiat kedua, 2 tahun mereka berjanji, bersumpah. Mereka siap membela Rasulullah SAW. Mereka siap menanti Rasulullah SAW. Maka berkatalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu tabaraka anhu kepada Rasulullah SAW pada malam Lailatul Aqabah, ketika orang-orang kafir tertidur pulas. Mereka bangun di malam hari, mereka bertemu, berjanji setia. Baiat yang tulis dalam sejarah tak akan pernah hilang sepanjang masa. Dari bait inilah munculnya Islam di kota Madinah. Dari bait inilah muncullah kejayaan negeri Madinah, menaklukkan Jazirah Arabia, menaklukkan Romawi maupun Persia. Allahu Akbar. Apa kata Abdullah bin Rawaha kepada Rasulullah SAW pada malam Lailatul Aqabah? Ishtarid li rabbik wa li nafsika ma syi'ta ya Rasulullah. Silahkan Anda bicara, buatlah syarat-syarat, ya, silahkan Anda syaratkan apapun juga untuk Tuhan Anda, untuk diri Anda, kami akan penuhi semampu kami. Berkata Rasulullah, ashtaritu li rabbi, aku syaratkan kalian yang membaiatku ini, ya,
untuk Tuhanku an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kusyaratkan kalian menyempurnakan baiat sumpah setia ini. Pertama, sembah Allah, jangan pernah sekutukan Dia dengan apapun juga. Inilah dasar tauhid yang tadi kita katakan, dasar iman, dasar takwa, pondasi yang harus ada dalam semua amalan. Wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalikum. Syarat untuk diriku tatkala kalian ingin menyempurnakan sumpah setia baiat ini, wajibkan kalian, persyaratkan kepada kalian agar senantiasa memegang teguh janji kalian akan mempertahankan aku sampai titik darah terakhir kalian, sebagaimana kalian membela, mempertahankan anak istri kalian dan harta-harta kalian, subhanallah, dan diri-diri kalian. Qalu, berkatalah Abdullah bin Rawaha dan orang-orang Ansar ketika itu, fama lana idza fa'alna dzalik, kalau itu kami penuhi ya Rasulullah, kami sembah Allah semata, kami bela Anda ya Rasulullah, kami pertahankan Anda, kami jaga Anda ya semampu kami sampai titik darah terakhir kami. Apa kira-kira bagian kami yang kau janjikan untuk kami? Subhanallah. Qalal jannah, berkata Nabi, aku janjikan untuk kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Qalu, seketika berkatalah orang-orang Ansar, rabihal bai'u, kalau begitu inilah jual beli yang paling menguntungkan. La nuqilu wa la nastaqil ya Rasulullah, tak akan kami batalkan baiat ini. Sebagaimana jual beli yang telah sempurna, kita meraup padanya keuntungan, kita katakan jual beli deal sah, tak akan ada kembali lagi, tak akan ada pembatalan jual beli. La nastaqilu, ya, la nuqilu wa la nastaqilu, tak akan kami batalkan baiat ini Rasulullah, tak akan kami batalkan, sebagaimana tak akan kami batalkan jual beli. Kami tak minta Anda batalkan, kami pun tak akan batalkan dari pihak kami. Ini harus kita tepati ya Rasulullah. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka surga. Ya, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah, berperang, mereka membunuh, mereka terbunuh. Subhanallah. Dan Allah telah tepati janjinya. Ya, dan Abdullah bin Rawaha telah menepati pula janjinya. Dia baiat Nabi sampai titik darah terakhir. Dia akhirnya terbunuh pada perang Mu'tah sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang mukmin ada para lelaki sejati. Shadaqu ma ahadullah alaih, mereka benar-benar tepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Rawaha, sebagaimana Anas bin Nadhr. Ketika Anas bin Nadhr tak ikut dalam perang Badar, dia ikut dalam perang Uhud. Dia katakan, ya Rasulullah, jika aku ikut perang Uhud, aku bersumpah demi nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lihat apa yang aku lakukan nanti dalam perang tersebut. Tersingkaplah ketika itu pasukan kaum muslimin, ya, maka ketika itu banyak yang lari dan segala macam ujian dan petaka datang karena mereka selisih Rasulullah SAW. Maka Anas bin Nadhr melihat mereka menyingkap, barisan terbuka, maka ketika itu dia berkata, demi Allah, ya, aku berlepas daripada apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir, aku juga berlepas daripada apa yang diperbuat oleh kaum muslimin yang lari daripada peperangan ini. Dia maju, subhanallah, sehingga dia terbunuh, berpuluh-puluh luka yang ada dalam tubuhnya, sehingga tidak ada yang mengetahui dirinya itu adalah Anas bin Nadhr, sampai akhirnya saudarinya melihat dari jari kelingkingnya yang padanya ada cincin, barulah tahu itu Anas bin Nadhr. Ketika itulah turun ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang berjanji dan menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbah, di antara mereka ada yang telah selesai meninggalkan kehidupan dunia ini, wafat tetap dengan janjinya sampai mati. Wa minhum man yantazir, sebagian mereka tetap menunggu sampai kematian menjemput mereka, tetap teguh dengan janjinya. Wa ma baddalu tabdila, mereka tak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah sampai akhir hayat mereka. Allahu Akbar. Inilah Abdullah bin Rawaha. Ya, karena yang paling payah ikhwatul kiram adalah istiqamah. Itu yang paling payah. Kita bersumpah berjanji mau berbuat taat, mau ngaji, mau belajar agama,
menjalankan agama, tak bermaksiat. Yang paling payah adalah istiqamah. Subhanallah. Para sahabat mereka tepati janji-janji mereka sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan pembahasan manhaj kitab Sittud Durorin. Yang kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.